Salam miliarder, selamat pagi teman-teman saya seluruh Indonesia, calon-calon miliarder ya. Hari ini saya akan bercerita tentang berjatuh bangun menjadi seorang miliarder. Kalau menjadi pengusaha jangan pernah takut jatuh. Ini saya sampaikan kepada Anda bahwa kegagalan adalah satu paket dengan kesuksesan. Jadi jangan pernah menghindari namanya gagal, karena pasti akan terjadi pada diri Anda. Apa yang saya alami sebagai pengusaha, selalu jatuh bangun. Bagaimana cara menanganinya untuk kita bisa bangkit lagi? Jadi seorang pengusaha kalau jatuh harus bangkit lagi. Jangan pernah mengeluh, karena ini akan terjadi. Oke, ini tips pertama. Tips pertama, kalau Anda seorang pengusaha, begitu Anda jatuh, Anda harus bangkit. Karena kalau Anda tidak bangkit, Anda gagal total. Caranya untuk mengatasi kegagalan, yaitu kalau Anda sudah gagal, berarti Anda harus bangkit lagi. Caranya gimana? Bapak cari jalan keluarnya. Contoh, ya apabila Anda dalam berbisnis, Anda jatuh, maka yang pertama yang Anda harus lakukan, jangan menyalahkan orang lain. Itu kunci pertama. Ya, karena Anda harus bangkit lagi. Jangan mencari musuh. Jangan cari kesalahan orang lain. Jangan cari kambing hitam. Yang gagal adalah Anda, ya, bukan orang lain. Jadi jangan mencari kesalahan orang lain. Anda harus koreksi diri. Kenapa Anda jatuh? Ya. Jadi ini kunci pertama. Jangan cari kambing hitam, jangan mengeluh, jangan cari kesalahan orang lain. Jadi ini terletak pada diri Anda. Jadi Anda merenung kenapa Anda jatuh, salahkan diri Anda sendiri. Oke? Cara kedua, memperbaiki hal-hal yang Anda tadi jatuh. Kenapa Anda bisa jatuh? Mungkin Anda tertipu. Ya, kenapa Anda tertipu? Karena Anda tidak menangani dengan cara profesional. Ya, contoh, Anda tidak punya bidang di bidang usaha ini, tetapi Anda masuk ke bidang ini. Hati-hati, Anda tidak kuasai bidang ini. Kalau Anda masuk, siaplah Anda bisa jatuh. Kenapa? Karena Anda tidak punya pengalaman. Ini kunci kedua nih. Ya, jangan sampai Anda ulangi lagi jatuh yang kedua. Kenapa? Karena Anda tidak memahami kunci bagaimana menjadi pengusaha yang Anda lakukan. Ya, jadi Anda salah tempat. Jangan ambil peluang ini. Karena Anda sudah jatuh dan Anda jangan ambil peluang ini karena Anda tidak ahli di bidang ini. Ya, saya ambil contoh. Anda mau menjadi pengusaha umpamanya kue, ya, pengusaha kue. Ini contoh aja ya, pengusaha kue. Anda jangan pernah belajar sama tukang batu. Kenapa? Karena tukang batu nggak bisa bikin kue. Nanti kue Anda keras. Ya, seperti itu. Karena Anda tidak memahami, jangan pernah Anda sentuh usaha ini. Ya, Anda tidak profesional. Cari ahlinya. Ya, jadi agama pun mengatakan bahwa, ya Tuhan pun mengatakan bahwa kalau Anda mau hancur, ya berikan kepada orang yang bukan ahlinya. Maka usaha Anda akan hancur. Jadi berikan kepada orang yang ahli di bidangnya. Oke. Yang ketiga, kalau Anda sudah jatuh, cari lagi bagaimana bangkit. Yaitu apa? Dengan cara apa? Cari usaha yang Anda cocok. Ya, yang Anda cocok, jadi Anda memulai dari nol. Tidak masalah, Bapak dan Ibu. Banyak orang sukses kalau dia jatuh, pasti dia bangkit. Ingat, ini jangan pernah Anda jatuh, Anda cari kesalahan orang lain, Anda bubar dan tidak mau lagi buka usaha. Ingat, seorang pengusaha harus rela untuk ditipu, rela untuk jatuh, rela untuk jadi orang bangkrut. Ya, nggak masalah, tapi kita harus bangkit lagi. Gimana caranya? Cari sahabat-sahabat Anda yang masih mau mendengarkan Anda. Karena kalau kita sudah jatuh, rata-rata sahabat tidak mau datang lagi. Saya sudah biasa mengalami, Bapak dan Ibu. Ya, kalau kita sukses, rumah kita ramai, teman-teman datang. Ya, datang setiap hari, bikin acara di rumah. Setelah kita bangkrut, semua hilang. Itu manusiawi. Karena kita sudah bangkrut. Tapi jangan menyalahkan orang lain. Ingat Bapak dan Ibu, jangan pernah menyalahkan orang lain. Cari jalan keluarnya. Gimana caranya? Cari teman-teman baru yang bisa percaya kepada Anda. Mulai lagi membangun bisnis. Ya, apa yang Anda cocok? Ya, yang Anda cocok dan Anda ahli bidang itu. Cari lagi, mulai lagi bangkit. Apabila jatuh lagi,
Kembali ke kunci yang pertama tadi, jangan nyalakan orang lain. Harus bangkit, karena kunci seorang sukses, kalau dia jatuh, dia bangkit lagi. Itu kunci seorang sukses. Kalau 1000 kali jatuh, yang penting bangkit sekali yang terakhir, Anda bisa jadi orang sukses. Jangan pernah berhenti setelah Anda jatuh. Oke? Itu kunci yang ketiga. Kunci yang keempat, bagaimana mengatasi kalau kita sudah jatuh. Kalau Anda sudah jatuh, Anda koreksi diri. Perbaiki, mungkin ada kesalahan di tangan Anda, ya. Mungkin yang pertama, Anda kurang sedekah. Ingat, uang yang masuk ke rekening Anda dalam usaha Anda itu bukan hak Anda semua, bukan milik Anda semua. Anda harus keluarkan sebagian zakatnya kepada orang lain, karena harta orang lain ada di tangan Anda. Ya, jadi banyak orang lupa dengan sedekah, akhirnya jatuh. Tuhan memberikan cobaan kepada Anda. Kenapa? Karena Anda lupa hak orang lain. Itu langkah berikutnya yang Anda harus lakukan. Bersedekah. Ya, walaupun Anda dalam keadaan sulit, tetap bersedekah. Sekecil apapun juga harus bersedekah. Oke? Kunci berikutnya, ya. Kalau Anda sudah jatuh, Anda minta doa kepada orang yang lebih tua dengan Anda. Ya, mungkin minta doa kepada orang tua, minta maaf kepada orang tua, ya, minta doa kepada semua sahabat-sahabat Anda semua. Mudah-mudahan Anda bisa bangkit lagi. Karena doa orang tua itu gampang dijawab oleh Allah. Ingat, bapak-bapak dan ibu, banyak orang jatuh melupakan doa orang tua. Nah, ini kuncinya. Karena orang tua bisa mendoakan kita sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa membangkitkan kita kembali. Oke? Itu adalah kunci selanjutnya. Apalagi Anda lakukan kalau Anda sudah jatuh? Jangan kelihatan Anda miskin. Jangan kelihatan Anda loyo. Jangan Anda kelihatan tidak semangat. Kuncinya harus semangat. Walaupun Anda sudah bangkrut. Mungkin teman-teman Anda tidak ada datang ke rumah lagi. Nggak masalah. Tapi kelihatan Anda masih tetap seperti dulu. Ya, tetap bersemangat. Ketemu orang tetap bersemangat. Dan jangan pernah ceritakan kegagalan Anda kepada orang lain. Ingat, jangan pernah mengeluh. Jangan pernah memperlihatkan bahwa Anda bangkrut. Kenapa? Karena semua orang, ya, alamiah, tidak ada yang suka dengan cerita bangkrut. Tidak ada suka cerita keluhan. Ya, setiap ketemu orang, Anda cerita positifnya aja. Kita tetap gembira, ya, kita tetap diajak kerjasama sama siapapun juga. Anda ambil peluangnya. Kenapa? Karena Anda sudah bangkrut. Ya, jangan lagi bilang saya takut ditipu. Kenapa? Apanya mau ditipu? Anda sudah bangkrut. Ya, jadi Anda berpikiran positif. Ya, ambil peluang. Setiap ada peluang, karena Anda sudah bangkrut, ambil peluangnya supaya Anda bisa bangkit lagi. Ya, konsep berikutnya, ya, tambahan berikutnya, kalau Anda sudah jatuh, jangan Anda berkurun di rumah aja. Kunjungi teman-teman Anda satu persatu. Siapa tahu di antara teman-teman Anda ada peluang baru. Dengar peluang itu. Mudah-mudahan Anda mendapat peluang baru. Peluang baru ini Anda harus konsisten, ya. Anda ambil peluangnya dan Anda konsisten. Kunci seorang sukses itu harus konsisten. Hari ini Anda mengatakan A, kita cek 1 tahun kemudian tetap A. 2 tahun kemudian tetap Anda mengatakan A. 3 tahun kemudian Anda tetap A. 10 tahun kemudian tetap A. Kapan Anda rubah, maka teman-teman Anda akan menjauh. Karena Anda tidak punya komitmen. Ingat, seorang pengusaha besar nomor 1 adalah kepercayaan. Harus punya komitmen. Jangan pernah menipu orang. Jangan ambil orang punya hak. Itu Anda banyak melakukan, pengusaha-pengusaha banyak melakukan itu. Sehingga orang lain mulai menghindar satu persatu. Sahabat Anda akan hilang semuanya dan Anda tidak punya peluang apa-apa. Ya, jadi itu kuncinya. Apabila Anda jatuh, jangan pernah cari kesalahan orang lain. Salahkanlah diri Anda sendiri dan koreksi. Oke? Yang terakhir, bertobatlah. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Tuhan. Ya, kalau tidak, Anda stres. Anda bisa masuk rumah sakit jiwa. Banyak pengusaha-pengusaha yang bangkrut karena stres, tidak menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya masuk rumah sakit. Gimana kuncinya? Kuncinya adalah harus punya prinsip. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dunia ini milik Allah, bukan milik kita. Kalau Allah mau ambil, 1 detik pun, 1 menit pun bisa hilang semua harta kita.
Karena itu adalah Allah yang punya, bukan kita. Jangan selalu Anda merasa memiliki dunia ini. Kenapa? Karena kita akan tinggalkan. Ya, jadi Anda berserah diri kepada Tuhan. Itu kunci yang terakhir. Ya, bertobatlah, ya. Minta ampun kepada Tuhan. Mungkin kita banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dulu mungkin uang masuk dari rekening Anda miliaran rupiah, tapi mungkin Anda lupa bersedekah. Lupa memberikan hak orang lain, sehingga Anda dicoba lagi oleh Tuhan untuk bangkrut. Tapi jangan patah hati. Karena Tuhan mencoba umatnya tidak di luar dari kemampuannya. Pasti Anda mampu bangkit, ya. Yang penting Anda sudah berserah diri. Setiap Anda melakukan sesuatu, libatkan Allah, libatkan Tuhan. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Kita manusia makhluk yang sangat lemah. Jadi minta ampun kepada Tuhan, ya, serahkan kepada Tuhan, dan Anda tetap bekerja konsisten. Ya, konsisten, karena seorang manusia yang sukses selalu mengerjakan konsisten yang bisa dipercaya. Ingat itu teman-teman semuanya. Minta ampun, tobat, minta kepada orang tua, minta doanya, ya. Semua orang-orang yang Anda temui yang lebih tua dari Anda, minta doanya. Semoga Anda bisa bangkit lagi. Oke? Walaupun teman-teman Anda sudah mulai menghindar semua, karena itu adalah alamiah. Manusia kalau banyak uang, kita banyak uang, maka teman pada datang semua. Kalau ada bangkrut, semua pada hilang. Ingat, seorang pengusaha kadang rezekinya dalam 1 bulan bisa 1 miliar, bisa 2 miliar. Di rekeningnya bisa 5 miliar di rekening kita kadang ada. Tetapi kalau sudah bangkrut, 100.000 pun kadang nggak punya di ATM kita. Apa yang kita mau lakukan Bapak dan Ibu? 100.000 pun biasa nggak ada isinya rekening kita. Dulu waktu kita sukses, 5 miliar pun ada di rekening kita. Apapun yang kita bisa mau beli, apapun yang kita mau lakukan, kita bisa beli. Tapi pada saat Anda bangkrut, saya sudah pernah mengalami, sudah sering mengalami. Kadang 100.000 pun nggak ada isi rekening kita. Ingat, serahkan kepada Allah. Jangan menyalahkan orang lain. Supaya Anda tidak stres, Anda tidak masuk rumah sakit jiwa. Ya, karena orang yang bangkrut, banyak orang yang bangkrut, tidak menyerahkan kepada Allah, masuk rumah sakit jiwa. Karena dia selalu merasa memiliki, dunia ini milik dia. Bukan milik Anda. Dunia ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik kita. Jadi jangan pernah berharap kepada manusia, karena manusia adalah makhluk yang lemah. Manusia gampang ingkar janji. Jadi jangan menyandarkan harapan Anda, ya, Anda punya masa depan kepada manusia. Sandarkanlah masa depan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Anda bisa bangkit lagi. Dan saya juga ikut mendoakan Anda akan bangkit lagi menjadi seorang miliarder. Yang penting kunci-kunci ini ada di tangan Anda dan Anda lakukan. Oke? Sampai jumpa. Salam miliarder. Selamat mengerjakan tugas Anda. Terima kasih.